Malam ini gue akan cerita tentang salah satu gunung di daerah Jawa, yaitu perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung itu adalah Gunung Lawu. Cerita ini dimulai dari Gilang. Namanya Gilang. Gilang dan dua temannya berniat untuk melakukan pendakian di Gunung Lawu. Mereka mau naik kereta dari stasiun Senen sampai dengan stasiun Solo Jebres. Sampailah mereka di stasiun, mereka naik kereta. Lalu di dalam kereta mereka ketemu sama 5 sampai 6 orang pendaki yang memiliki tujuan yang sama, yaitu Gunung Lawu. Lalu mereka memutuskan untuk bergabung, tapi total mereka ada 8 sampai 9 orang. Kemudian sampailah mereka di stasiun Solo Jebres. Kedelapan orang ini berbicara dan memutuskan kira-kira apa ya untuk ke base camp Gunung Lawu. Lalu mereka memutuskan untuk naik mobil atau nyewa mobil sampai ke base camp Gunung Lawu. Sampailah mereka ke base camp, yaitu Cemoro Sewu. Lalu mereka melakukan simaksi, daftar ulang, lalu membereskan packingan mereka yang ada di carrier. Kemudian mereka berniat untuk tidur. Sampailah pada pagi hari, Gilang dan teman-temannya ini berniat untuk langsung berangkat ke Boyem, warung Boyem. Jadi tujuan mereka adalah warung Boyem dulu nih. Tiba-tiba beberapa orang pendaki yang mereka temui di kereta itu mengurungkan niat untuk berangkat. Kenapa? Karena logistik mereka itu belum sampai. Jadi logistik mereka tuh dibawa oleh salah satu temannya mereka, belum sampai ke base camp itu. Ya udah, formasi diulang waktu dia di Jakarta, yaitu 3 orang. Berangkat mereka bertiga. Saat mereka mau berangkat, mereka ketemu lagi sama satu pendaki Jogja yang berniat untuk mendaki ke Boyem juga. Ya udah, mereka jadi berempat. Lalu mereka melakukan trekking, sampailah mereka di daerah yang disebut Sindang Derajat. Sindang Derajat ini adalah wilayah mata air di daerah puncak Lawu. Mata air ini walaupun ada di puncak, itu tuh nggak pernah habis airnya, walaupun diambil terus-terusan. Sudah. Dan di Sindang Derajat ini ada bangunan-bangunan yang gunanya untuk mandi. Nah, di Sindang Derajat ini bukan hanya para pendaki yang ada di situ, tapi para peziarah-peziarah di Gunung Lawu, mereka juga ke sana untuk membersihkan diri mereka. Nah, para peziarah ini diwajibkan untuk membersihkan diri mereka dengan hitungan yang ganjil. Oke, singkat cerita, mereka sudah selesai di sana, mengumpulkan air dan lain sebagainya, repacking, dan akhirnya teman mereka yang dari Jogja tadi memutuskan untuk berangkat duluan dan mengambil perkakas untuk tenda, yang berniat untuk kalau nyampe Boyem dia langsung diriin tenda gitu. Ya sudah, mereka sepakat. Si yang dari Jogja duluan berangkat, lalu mereka masih mengisi air di persediaan atau tempat air mereka. Setelah selesai repacking, logistik sudah ada, mereka berangkat menuju atau menyusul si temannya dari Jogja tadi. Jalanlah mereka. Nah, tibalah mereka di pertigaan atau persimpangan, yang mana kalau lo ke arah kanan itu lo akan ke warung Boyem tadi. Nah, kalau lo ke kiri itu lo tujuannya adalah langsung ke puncak Lawu. Nah, tanpa disadari mereka bertiga ini harusnya kan mereka ke kanan ya. Mereka janjian sama yang dari Jogja tadi untuk ketemu di warung Boyem. Tanpa disadari mereka ke arah puncak Lawu. Tiga-tiganya nggak ada yang sadar satupun. Lalu setelah itu mereka jalan-jalan, tibalah mereka di puncak Lawu. Kemudian mereka sadar, loh ini udah di puncak Lawu. Ya udah, waktu udah menunjukkan pukul 5:30. Tanpa pikir panjang mereka langsung turun ke bawah. Saat perjalanan turun,
Gilang dan teman-temannya mendengar suara ketukan kayu, kayak lagi ngebangun rumah. Tapi ya udahlah, mereka abaikan tuh suara. Mereka terus menelusuri perjalanan arah ke bawah. Gak jauh dari situ, mereka ngeliat bangunan berbentuk rumah. Cuma nih bangunannya kuno. Lalu ya udah, mereka nggak mikir macam-macam, mereka nggak ada pikiran aneh dalam diri mereka. Ya udah, mereka istirahat. Di tengah-tengah istirahat mereka, tiba-tiba datang kakek-kakek dan dia ngomong gini, kalian mau kemana mas? Sontak mereka kaget dong, tiba-tiba didatangi oleh kakek-kakek tersebut. Mau kemana ditanyain. Terus Gilang bilang, kita mau ke warung Boyem mbah, kira-kira arahnya kemana ya? Oh warung Boyem, kata si kakek tadi. Kalian tinggal turun ke bawah, menelusuri jalan ke arah bawah ini, lalu nanti kalian akan menemui pendaki-pendaki yang ramai. Oh gitu ya mbah. Baik mbah, terima kasih, kami pamit. Mereka bilang kayak gitu. Lalu kakek-kakek ini pun bilang ke mereka, kalau bisa nyampe sana jangan terlalu gelap ya. Ya udah, si Gilang dan teman-temannya nggak ada pikiran yang negatif. Mereka mengiyakan, iya mbah, terima kasih pesannya. Ya udah, mereka jalan. 30 menit setelah mereka jalan dari bangunan tadi yang berbentuk rumah tadi, mereka menemui lagi rumah yang sama, tapi nggak ada kakek-kakek itu. Karena kondisinya udah mereka jalan turun tuh ya. Udah jalan turun. Dan bentuk bangunannya pun mirip yang di atas tadi. Iya. Tapi kakek-kakeknya nggak ada. Ya udah, mereka terus jalan menuju ke bawah. Lalu mereka setelah melewati kabut yang sangat tebal banget. Setelah mereka lewati, tiba-tiba mereka akhirnya ketemu sama para pendaki yang tadi dibilang sama kakek tersebut. Ya udah, mereka akhirnya sampai di warung Boyem. Setelah sampai di warung Boyem, mereka istirahat. Dan Gilang masih belum cerita sama teman yang dari Jogja tadi. Nanti aja lah mau ceritanya, istirahat aja dulu deh. Ya udah, mereka istirahat bareng-bareng. Setelah itu pagi menjelang, udah pagi, mereka niat untuk turun ke bawah karena perjalanan turun ke bawah masih lumayan jauh kan. Sudah. Saat mereka pamit sama Boyem, tiba-tiba Boyem bilang, hati-hati turunnya, pikiran kalian jangan sampai kosong. Gilang kaget dong, ini ada apa ya? Kok tiba-tiba Boyem bilang gitu? Ya udah, tanpa pikir panjang dan tanpa menghiraukan supaya temannya juga nggak mikir macem-macem, Gilang bilang sama Boyem, iya Mbok, terima kasih. Ya udah, mereka melanjutkan perjalanan ke bawah. Singkat cerita, mereka sampai di Sendang Derajat tadi. Sampainya mereka Sendang Derajat, mereka bersih-bersih, mereka minum, cuci muka dan lain sebagainya. Nah, satu temannya, kita sebut aja namanya Agus. Agus ini nemuin duit 5.000 rupiah di area sumur. Tanpa pikir panjang, diambil sama si Agus duitnya. Lalu dia berniat untuk menyerahkan uang ini ke salah satu anak dari penjaga warung di daerah situ. Dan tiba-tiba anak itu nolak. Yang harusnya kan anak misal dikasih duit, terima dong. Nah ini anak nolak. Dan dia ngomong pakai bahasa Jawa yang halus. Dan si Gilang gak ngerti, karena si Gilang dari Jakarta. Dan Gilang ingat, oh dia ada salah satu temannya yang pasti berbahasa Jawa. Ya udah, akhirnya temannya itu diminta untuk ngomong sama si anak kecil tadi. Akhirnya si Gilang kaget, ini temannya kenapa tiba-tiba wajahnya berubah dan aneh pas lagi ngobrol sama si anak kecil tadi. Ya udah, si Gilang nanya sama si temannya itu. Terus tadi ya. Iya, si Gilangnya nanya sama si temannya yang dari Jogja. Itu anak tadi ngomong apa? Kok tiba-tiba kenapa muka lo berubah gitu? Dan lo tau apa? Tiba-tiba si anak itu ngomong, kalau lo mau ngambil duit itu, lo minta izin dulu sama yang di dalam. Itulah ya kalau bahasa.
Kaget dong. Lalu mereka lihat di dalam itu nggak ada siapa-siapa. Ya udah, si Agus yang tadi nemuin duit itu dibalikin lagi ke situ. Tanpa pikir panjang mereka langsung turun ke bawah. Oke, mereka turun, hampir sampai di base camp. Si Gilang dapat kejadian yang luar biasa, yaitu tanpa disadari hidungnya ngeluarin darah, mimisan. Tapi si Gilang nggak panas, si Gilang nggak ngerasa pusing juga, sehat-sehat aja. Dia bugar kok. Ya udah, dilap deh itu darahnya, pakai tisu, diambil tisu, dilap darahnya, kemudian ya udah dia lanjut turun ke bawah. Sampailah mereka di base camp Cemoro Sewu. Si Gilang awalnya berniat untuk bercerita sama teman-temannya, atau si Gilang nanyain ke salah satu penjaga yang di situ. Cuman setelah dipikir-pikir lagi, mending istirahat dulu deh. Setelah itu si Gilang istirahat dan teman-temannya istirahat. Pagi menjelang. Pada pagi hari si Gilang nanya nih ke temannya. Si Gilang nanya nih ke salah satu penjaga. Diceritain sama dia tentang apa yang terjadi sama mereka di Puncak Lawu. Dia cerita, kemarin saya sampai Puncak Lawu itu jam 5:30. Kaget dong penjaga base campnya ini. Hah, 5:30? Ya ampun mas, kalau mau melakukan perjalanan jangan lewat dari jam 5. Dilihat deh, diperhatiin nih si Gilang sama si penjaga base camp itu, dilihatin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mas nggak apa-apa kan? Nggak ada terjadi hal apa-apa kan? Kata gitu. Aneh dong si Gilang. Ini kenapa ya? Lalu terus Gilang bilang lagi, tadi kita juga kemarin kita juga di atas tuh ketemu sama kakek-kakek di bangunan tua. Kaget lagi dong penjaganya. Penjaganya nanya lagi, gimana mas? Itu tilasan. Itu bukan rumah. Itu makswanya Prabu Siliwangi. Kaget dong si Gilang. Takut dia kejadian apa-apa yang menimpa temannya dan dia. Walaupun itu dia udah di bawah ya. Ya udah. Akhirnya dia cerita lagi nih. Nah, waktu di Sendang Derajat, si Agus teman saya itu nemuin duit 5.000 mas. Makin kaget dan makin aneh si penjaga base camp ini. Nanya lagi dia, nggak diambil kan duitnya? Kalian tahu kalau seandainya duit kalian diambil, itu akan jadi tumbal buat mereka. Jadi kalau duit itu diambil akan jadi tumbal. Iya. Buat yang ambil itu. Akhirnya makin cemas dong. Dan si penjaga tadi berusaha menenangkan teman-temannya si Gilang dengan cara dia ngomong gini, ya udah, yang penting kalau niat kalian baik, kalian akan dibantu. Tapi kalau niat kalian buruk dari awal, kalian gak bakal dipulangin. Ya udah, si Gilang udah mulai tenang sama teman-teman. Toh niat mereka emang baik kan, mereka emang hobi untuk mendaki dan mereka nggak pernah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak dibenarkan di gunung. Nah, setelah itu mereka berniat untuk pulang karena waktu juga udah agak siang kan. Mereka berniat untuk pulang. Si Gilang sama teman-temannya sampai di stasiun. Mereka berpisah. Si Gilang berniat untuk berangkat ke Jogja untuk ketemu teman-temannya. Ya udah. 2 temannya lagi langsung ke Jakarta. Nah, si Gilang sama yang teman dari Jogja itu berangkat ke Jogja. Singkat cerita, sampai ke Jogja, ada hal yang aneh saat dia cerita sama teman. Ceritain sama Gilang ke teman-teman yang di Jogja tentang apa yang terjadi sama dia di Puncak Lawu. Dan saat si Gilang ingin ngeliatin buktinya, yaitu tisu yang berlumuran darah bekas ngehapus darah yang dari hidungnya, lo tahu kan? Darahnya hilang, tisunya bersih. Ya udah, setelah itu si Gilang nggak mau mikir lain-lain lagi, udahlah. Ini mungkin
bilang-bilang ini mungkin salah satu pesan yang tersirat dari perjalanan ini. Iya. Dan ada 2 pesan yang tersirat di sini. Ada 2 pesan untuk kita semua sebenarnya. Yang pertama adalah dimanapun lo dan kapanpun itu, lo harus bisa menjaga kebudayaan daerah itu. Itu penting. Karena dimanapun kita nggak tahu kan budaya daerah itu seperti apa. Itu wajib buat kita menghargai apapun yang menjadi kultur bagi mereka. Oke, yang kedua, jangan pernah ngambil yang bukan milik lo. Karena suatu saat nanti itu akan menjadi imbas yang buruk buat lo sendiri. Bener gak sih? Nah, cerita ini nih memiliki pesan yang luar biasa di situ. Bagi mereka yang ngedengerin cerita kita ini, mungkin mereka bisa merubah habitnya yang dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu.